Jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula ngasih nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% nggih karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek-antek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan mau gerutu kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan soalnya, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa meneh nak duit 10 juta tak ada gue berobatku, malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibagi 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit entek. Teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kados kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang dige guyonan. Wa laki illa usbu'un utwiyat ke ora kok driji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Menurut Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya lho, ora kok ra salate lho nggih, maksudnya kono nganut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu wong jasad nak diinfus wae di sayat-sayat dioperasi ora krasa. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Lah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira dul wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih, gabus dicincang. Paham ya? Loh ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya
Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus, itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Nggih maksud apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ning pangeran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk bialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya. Zakaria ya itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nak mati itu tidak problem. Ini kalau urip mati loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pangeran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ra goblok dari pangeran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikat maut cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok cincang ngono dadi. Nak anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Iku sing disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini zaman penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbun itu apa? Dari kiai qalbun itu jantung. Nah ngono beda mek liver. Lah liver apa kabidun niku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha kolbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momene sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo, ora usah melok mikir, utek wis entek go mikir duit.
Sing mahasiswa sok mikir men pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekembe utang mbek kredit. Mengenai anut kula mawon, kula rapati bingung urusan donya, rada orisinal lah. Kayak kula barang rada orisinal. Hanya tingkat i'rabnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pun boten parah lah. Wong kula dari wong dipengaruhi ora roh. Dari wong kula ngalami ora roh wis mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ketikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajha. Lah selain roh itu syai'. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan syai'. Ya disebut kulir ruhu min amri rabbi. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan khalqu dengan amru itu beda. Jadi tenggene sesuatu disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh. Ala ini ngolawi tetap tadi Allah al-khalqu tawi khalqu penciptaan dan itu terkait jasad wal amru roh karena kulir ruhu tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Mulane kula nate ditanggepi. Mulane kula nu syukur, bae kula ulama sing rada ngawur lah, wae kula mantep disayang Kanjeng Nabi. Mergo sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk kula, jelas termasuk kula. Kula tak angen-angen. Kula kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan ning alam malakut ning langit dolanan. Tak angen-angen yo, pancen nek ning alam roh mungkin sedanten. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang mukasyafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko ruhen mlebu jendela wis ra iso, alam fisikku gampang. Kalau obor wis ra iso. Paham ya? Dene alam roh itu melintasi batas ruang dan lah itu ada penyair dari India. Dia iman be Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris yo nabi, tapi rumangsaku wong egois. Mergo teng cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin roh swarga. Bareng mbek pangeran didono neraka ampun-ampun dono swarga. Perjanjian mbek pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok terus kowe kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata ge mulai to Gusti. Lah iya kowe ora ngayahe. Mbus swarga sing mestine kowe sampean mati terus mlebu swarga. Iki wisata tak didono tok tapi kowe kudu mulai ya. Nggih. Walhasil ana cerita dari Nabi itu ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya, dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi ta bodoh di pangeran sih. Lha iki cerita wonten kitab e maksudnya. Dia takono sok ta ora gak ada mikir ngono, men mikir donya, ada mikir ngono barang engkek maksudnya. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus kejak blengaan. Sandal kula tarik. Bareng wis mlebu nang cupuk. Dicupuk digoleki kanthi saiki ora ketemu. Mulane Nabi itu kanthi saiki ning swarga. Mergo perjanjiane goleki sandal cupuk swarga apa ora ketemu. Nate direng to. Mulane Nabi sak ning swarga sinten? Nabi itu. Wis goleki sandal. Wah, witari terkenal. Yo ono cerita niku. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan ya Nabi Muhammad. Tak angen-angen paling bener Nabi Muhammad, ora krana kula umat, tak angen-angen Mas. Kula lho umpama kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Ya mlaku-mlaku ning langit misal. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misale ning langit non pemandangan indah, no jabar jat, fagus sahama istilah pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong nggo ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nek diwalik nganggo teori iradatullah. Wong ning kene ganteng-ganteng, go maca tasbih wajar raine cemorong wajar nek jenenge ra bingung. Nang dunia aku wong do bingung, ora duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artine umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi ya seneng mergo dianggap mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malaku ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh kajen. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit,
Iku dianggap prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe iki. Artinya bagi mereka sing darani mlaku-mlaku roh alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam do. Padha bagi wong sing ning donya sing darani mlaku-mlaku ning alam malakut. Tapi kesimpulannya kan sama. Engko kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya iso Allahu Akbar subhanallah. Mun pengiran ku gawe, kowe pancen anta abdi hakon. Mak kowe pancen nabiku tenan, jos tenan iki. Ora gampang eling pengiran Mas Rukin. Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, paham ya? Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten, sama semua. Wah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadilu bisain inni arwaha fi kulli syai. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran hikam. Lho Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu jek wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama mulane kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran, "Ya Yazid, kowe sira swarga sampun, ron neraka sampun. Kowe gawok seneng, nggih seneng mergo niku ciptaane jenengan. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas wong jenengan damel panas. Swarga api nggih wong jenengan gaya. Ya ngono. Lah maksud tempi, iki pokoke tetep sing penting jenengan. Liyane iku dhe sifat kabeh mergo jenengan ga. Ya teng donya nggih ngoten. Mulane Abu Yazid terus bali ning donya nggih tenang mau. Mulane kanjeng Nabi itu seorang nabi sing tenang ning donya ya tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat. Misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya nyiksa ini kerajaane jeneng. Kula sakniki turu Gusti, turu nggih termasuk ayate kekuasaane napa jenengan. Mulane dari kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Dadi kanjeng Nabi wae esuk nyikseni pangeran, sore nyikseni pangeran, roh Jibril nyikseni kekuasaane pangeran, roh Ruhin nyikseni kekuasaane pangeran. Sehingga dekne ra perlu kelangan sandal kok Nabi ora perlu bodoni pangeran. Kitab-kitab kenapa Nabi itu rong mulai. Mergo sandal ditinggal bareng digoleki ra ketemu. Ya kok ono cerita ngono. Mulane jare sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih. Wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelase tok swarga mbek alam malak. Luwih seru petualangane lho napa? Ora trimo nenek sihir. Paham ya? Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria, kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaraka. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter Kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikirallah wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Paham nggih? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham nggih? Paham nggih? Dadi nek ora mulane kuwi nerangno telung fase, paham nggih?
Berarti kowe orang mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira apa kok iso di wong mengkeret ora iso apa dino paham ya. Mulane nang ngaji kowe bejo ketemu lama ulun bejo kudu syukur to. Mboten iki tenan kudu syukur to. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kalau kan ngecek apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya itu. Buat ini kita tenan, buat ini tahadus bi nikmat. Paham ya? Tapi piye wae nak ida dzikira wajilat. Muni al-Fatihah.